sukacita hari ini? Coba saya mau lihat angkat tangannya. Kita bersyukur senantiasa ya. Tidak ada yang lebih membuat kita bahagia harusnya. Selain menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan terlebih kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dengan sempurna. Sehingga harusnya sampai hari ini kita sudah mengerti. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa menambah kasihnya kepada kita. Sebaliknya juga tidak ada perbuatan seburuk apapun yang akan melunturkan kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan itu lebih sempurna dari kasih orang tua. Mungkin ada orang tua yang bisa jadi benci kepada anaknya karena sakit hati. Atau anaknya tidak berbakti. Tapi Tuhan, kita harus ingat, tidak pernah bisa berhenti mencintai saya dan saudara. Seberapa buruk pun kita menyangkalnya. Bahkan kita ada di antara mereka yang menyalibkannya di kayu salib. Saudara, amin. Hari ini kita mau bahas satu topik yang juga sangat penting. Yaitu adalah bahwa diselamatkan bersama. Coba kita sama-sama katakan, diselamatkan bersama. Karena kebanyakan kita tahu artinya diselamatkan, tetapi banyak kita semua fokus kepada apa? Keselamatan sendiri-sendiri. Ya. Jadi gembala yang kebanyakan hamba-hamba Tuhan di berbagai gereja sibuk mengumandangkan selalu masalahnya materi, masalah berkat. Ya toh? Sehingga tidak aneh kalau tiap sabat atau tiap minggu sering didengar mempromosikan masalah persembahan, perpuluhan. Ujung-ujungnya adalah seperti saya dulu sebelum kenal Kristus. Kita kebiasaan mungkin menyembah Tuhan atau dewa itu harus bawa sesajen, harus bikin senang. Supaya nanti kita akan dapat rezeki. Dan itu rupanya tertanam di dalam anak-anak Tuhan. Jadi sebetulnya kita sudah hilang fokus. Kita harus sadari bahwa kehidupan kita ini adalah pertempuran besar. Antara siapa? Tuhan dengan ciptaannya Lucifer yang berkhianat. Saudara harus tahu. Dan Lucifer itu sungguh cerdik. Beberapa sahabat lalu saya sudah singgung masalah apa? Masalah growing as a family. Building your family. Saya sudah katakan setan sudah berhasil membuat sekarang dunia saudara lihat. Negara Korea mulai dari memberikan insentif. Dikasih uang segala macam, gak mau. Sampai diberlakukan peraturan kepada perusahaan harus kasih waktu libur. Waktu liburnya bukan buat pacaran tapi buat main game online. Pokoknya berbagai cara di dunia sekarang berusaha supaya anak-anak muda mau membangun sebuah rumah tangga supaya bisa memiliki keturunan. Karena jangan kaget akan banyak berbagai bangsa yang akan punah. Karena apa? Generasi mudanya sudah berhenti menghasilkan keturunan. Dan itu juga adalah rencana setan, muslihat setan, strategi setan yang luar biasa. Sementara kita fokus kepada hal-hal materi, kita lupa kepada masalah rumah tangga kita yang semakin hari semakin berantakan. Orang bilang, kita sekarang gak bisa lihat bedanya, ini rumah tangga pendeta atau rumah tangga orang, kita bilang yang tidak kenal Tuhan, sama aja. Sama berantakannya, sama tidak ada kasihnya. Nah ini yang masalah save together, Tuhan mau sebetulnya ada persatuan. Mungkin saat ini, sahabat ini saya bicara agak pedas. Bagi beberapa orang yang masih meninggikan keakuannya. Ya, di dalam membeda-bedakan umat yang satu dengan yang lain, golongan satu dengan yang golongan yang lain. Jadi, Tuhan dari awalnya kita akan lihat, menghendaki itu menyelamatkan apa? Semuanya. Bukan 1-2 orang. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dibilang apa? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Tuhan jelas.
Tuhan mau semua selamat. Coba katakan kiri dan kanan, Tuhan mau engkau selamat. Jadi bukan Tuhan hanya mau aku selamat. Nah, Tuhan tahu dan setan tahu, dia mencoba menggagalkan rencana Tuhan ini dengan apa? Menimbulkan perpecahan. Kalau terjadi perpecahan, mana mungkin mau selamatkan satu dengan lain, malah saling menyumpah. Syukurin kamu, saya harap kamu gak selamat. Kan begitu, ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sudah disinggung. Tidak tahukah kamu bahwa dalam perlombaan semua peserta berlari. Dulu mungkin zamannya cuma ada lomba lari, belum ada bulu tangkis, belum ada basket dan segala macam. Tapi intinya perlombaan di dunia ini apa? Hanya boleh ada satu pemenang. Betul nggak? Dan maaf, saya bukannya mau sebagai fanatik. Itu sebetulnya strategi setan menciptakan perlombaan dan itu disambut dengan manusia yang semuanya kecenderungannya apa? Selfishnya tinggi. Saya rasa nggak ada yang seru, nggak ada yang mau main. Perlombaan apapun kalau nggak ada siapa yang menang. Yuk sama-sama menang. Nggak seru. Sampai di sekolah dari kecil bukannya udah ada sistem juara 1, juara 2. Semua berkompetisi. Jadi harus cuma ada satu. Jadi fokusnya bukan begini. Semua harus nilainya bagus. Enggak. Siapa yang paling tinggi. Jadi apa ya? Situasi kompetitif persaingan satu dengan lain sudah ditanamkan sejak kecil. Dan orang tua tidak sadar. Bahkan orang tua bisa protes. Kenapa anak saya nggak juara 1? Anak saya paling pintar. Kan gitu. Gitu. Jadi saudara lihat. Hal-hal seperti itu sudah tertanam di dalam apa? Kehidupan manusia. Bahkan apa? Sejak kecil. Tapi sebetulnya Tuhan mau perlombaan dalam Tuhan adalah kita ini semua bergumul. Betul? Dan Tuhan mau semua menang. Jadi kalau kita gambarkan kita ada sebuah maraton lomba lari. Kita akan bareng-bareng masuk finish. Mungkin yang sudah lebih dulu masuk finish dia akan stop karena lihat ada yang kecapean. Dia bantu. Itu perlombaan yang Tuhan mau. Sebenarnya. Bahwa kita jangan hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan apa? Satu di antara kita. Makanya strategi setan juga ya. Gimana kita mau help each other kalau kita doesn't know each other. Betul gak sih? Ya enggak? Maaf kata. Makanya sebetulnya Tuhan lebih suka komunitas kayak kita. Komunitas kayak kita aja sudah susah saling mengenal dan saling peduli. Apalagi kalau gereja udah 1.000, 2.000 orang. Tidak ada. Semua pokoknya betul agama itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi satu hal yang kita jangan lupakan. Kita memang mesti membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Tetapi bukan hubungan yang egois. Yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita harus mulai peduli kepada apa? Sesama kita. Satu dengan yang lain. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dibilang. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Itu. Kepada semua orang. Jadi jangan saudara mau cuma sendiri yang dapat berkat. Sendiri yang disayangi Tuhan. Sendiri yang selamat. Sendiri yang hidup senang. Sendiri yang berbahagia. Tapi mulai kita harus ada kepedulian, kebersamaan. Nah, ini beberapa yang saya kasih contoh bukti. Apakah benar Tuhan sebetulnya mau persatuan di antara kita? Pertama, we are called into community. Sejak awalnya saja, Tuhan menciptakan Adam nggak sendiri. Ada istri Hawa. Lalu disuruh mempunyai anak cucu. Berarti apa? Komunitas. Kalau Tuhan cuma mau selamatkan Adam dan Hawa, udah dong, masa konyol banget sih suruh Adam dan Hawa berkembang biak, punya anak. Sedangkan Tuhan cuma mau selamatkan Adam saja. Betul nggak? Iya kan? Lalu bagaimana dengan apa? Dikatakan bangsa Israel. Bangsa Israel juga diselamatkan enggak cuma sekelompok tertentu Tuhan sudah pilih dulu. Enggak. Semua Tuhan mau selamatkan. Walaupun ada seleksi. Masalah iman yang disuruh apa sih? Kasih tanda dengan darah domba di pintu. Itu adalah kebebasan memilih. Bukan Tuhan milih-milih. Betul enggak? Jadi
Bedakan ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih, tapi Tuhan tidak pernah milih-milih. Tuhan mau semua. Semua Tuhan sayang. Siapa di sini orang tua pilih-pilih anak? Wah, anak yang ini lebih cakep, lebih mirip aku. Kalau gitu dia boleh kasih baju lebih bagus. Yang ini mirip bapaknya, nggak usah. Gitu. Adakah orang tua seperti itu? Nggak mungkin. Dia akan sayangi semua tanpa pilih kasih. Dan itu yang saudara harus sadari. Tanamkan di dalam hidup kita bahwa Tuhan memang mau kita itu berkelompok, tidak seorang diri. Ya. Termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenapa nggak pilih murid satu aja? Ya kan? Pusing murid terlalu banyak. Apalagi muridnya kacau semua sifatnya. Satu begini, pusing. Punya anak satu aja udah pusing. Kalau nggak bener, bandel. Betul nggak? Suruh punya lagi 12 anak. Nggak pusing di rumah. Nggak jadi huru hara, teror. Ya kan? Tapi Tuhan mau membangun apa? Community, komunitas. Dan komunitas itu harus lebih dari satu orang. Ya. Jadi bayangkan ini adalah ilustrasi bara api. Areng. Tadi kita lihat, terang banget sampai semuanya sudah menyala. Coba arang itu dipisahkan. Saudara boleh coba kalau nggak percaya. Lama-lama arang yang sendiri redup dan mati. Betul? Jadi Tuhan tahu bahwa saudara jangan sok kuat. Saya jangan sok kuat sendiri. Kita harus apa? Bersama. Makanya ada komunitas kecil, kita punya keluarga rumah tangga. Terus terang saya merenungkan. Mungkin anak saya semua pikir, Pak Pura orangnya kuat ya. Kayaknya tabah ya. Kalau susah gini, saudara saya kasih tahu, saya menyadari rahasia itu karena saya punya istri yang juga tabah. Yang gak suka nuntut. Paham ya? Coba deh, gak tahu deh pernah ngalamin gak dia kalau istri ngegerendeng. Nah, TV ini terus. Ukurannya begini terus. Ya kan gitu. Pasti kita jadi suami pusing. Makanya banyak koruptor semua gara-gara istrinya gerendeng juga. Percaya nggak? Banding-banding. Mas, saya lihat ini mau manasin suami. Mas, saya lihat mobil tetangga sudah ganti merek loh mas. Yang terbaru loh mas. Saya tahu begini-begini. Wah panas kita sebagai suami. Betul nggak? Ya kan? Ya. Jadi kita perlu komunitas. Makanya saya bisa kuat. Karena ada istri, ada anak-anak, dan juga ada komunitas seperti ini. Roh tuntun saya untuk kita membangun satu komunitas keluarga yang lebih besar sedikit dari keluarga masing-masing kita. Lalu yang kedua, unity in diversity. Tuhan tahu kita ini semua berbeda. Karena kalau sama lucu, saya seperti pergi ke dunia fantasi. Pernah nggak pergi ke dunia boneka? Yang kita masuk pakai perahu di kiri-kirinya. Lagunya masih enggak? Itu saya dulu waktu masuk situ saya mau coba perhatikan. Ini mirip semua, ada bedanya enggak? Enggak ada beda karena satu pabrik sekali cetakan. Bat. Tapi manusia tidak seperti itu. Aduh kalau manusia kayak situ bosen. Masa saya lihat istri saya bosen sih? Enggak dong yang mungkin. Itu lain lagi cerita. Tapi coba bayangkan saya punya ikan semua percis. Coraknya itu, kenapa saya suka ikan koi? Karena coraknya itu unik. Gak ada duanya. Ada yang begini, ada yang begitu. Jadi Tuhan juga ciptakan kita unik loh. Unik gitu-gitu itu Tuhan yang ciptakan. Jadi jangan saling menghina. Makanya seperti permainan orkestra. Ada yang main biola, ada yang suka main selo. Jangan yang main selo ngeledek sama yang biola. Bisanya yang kecil aja otot kamu, gak besar. Ini dong yang gede gitu kan. Gak bisa. Semua punya jenis suara yang berbeda. Tetapi setelah digabungkan jadi satu. Wah luar biasa. Powerful sekali. Tapi semua harus bekerja di satu kontrol. Unity in diversity. Tetap kepalanya adalah Kristus. Nggak lucu juga kalau orkestra. Saya beginikan ini misalnya tim biola. Man. Ini kan mesti diam dulu. Dia main juga. Wah kacau udah lagunya seperti apa. Betul nggak? Paling bagus tuh ilustrasi yang ini. Minyak narwastu. Tahu minyak narwastu yang zaman dulu dipakai untuk pengurapan dan segala macam. Dikatakan itu ingredient dari minyak narwastu. Satu persatu tuh baunya nggak enak. Tapi karena diramu jadi satu. Kayaknya siapa pernah hotbain? Mungkin Brian kali bikin masakan rendang. Bumbunya satu-satu nggak enak. Tapi kalau udah diramu jadi satu. Jadi enak, betul?
Sama, kita juga satu-satu baunya nggak enak. Tapi kalau kita mau bersatu, kita menjadi kuat, menjadi satu bau-bauan yang harum. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi kalau saya ilustrasi bau, saudara jangan menganggap kedatangan saudara nggak penting di sini. Kalau saudara ibarat bunga melati, karena ada saudara di sini, kecium kan wanginya melati. Sedap, osis itu serba wangi. Karena saudara nggak datang, baunya udah beda. Jadi kita mesti ada kebersamaan. Jangan bolos kalau bisa di OCC. Kalau ada janji, ini saya bukan nyindir ya. Tapi saya berharap gitu. Kalau ada janji, tolonglah jamnya dirubah dulu sedikit ya. Saya mau ke OCC dulu. Kenapa? Penting untuk membawa wangian itu. Kalau kita main orkestra, ini yang main biola bilang, saya nggak mau ikut main. Terus yang main simbal nggak mau ikut main. Orkestranya jadi apa? Saya nggak tahu. Bukan orkestra lagi, itu musik dangdut mungkin. Betul nggak? Jadi siapapun di antara kita itu sangat penting memiliki peranan. Jadi jangan cuma pikir datang juga nggak berarti, tapi tentunya jangan hanya datang, itu yang kita harap ya. Kita boleh juga bertumbuh melayani lebih besar lagi. Lalu dibilang building together on Christ. Dibilang ibarat satu bangunan itu terdiri dari bata-bata. Tapi gara-gara satu bata ditempel pakai semen perekat, akhirnya kokoh. Coba siapa yang gampang tinju robohin sebuah dinding bata yang sudah merekat dengan semen. Bisa? Bisa. Kalau cuma satu gampang ngambil lempar, tang gitu kan. Jadi kita juga ibarat bata, Tuhan tuh pinter banget bilang kita harus bersatu merekat. Dan hanya kasih Kristus yang merekatkan satu dengan yang lain. Sehingga kita dibuild bersama membangun gereja, membangun Ka'bah, membangun kerajaan. Bagi apa? Bagi Tuhan. Kita akan dipersatukan seperti bata, tetapi dengan satu dasar yang kokoh. Sebagai batu dasar, fondasi, yaitu Yesus Kristus. Lalu, our witness to the world. Saudara tahu ini apa? Apa tuh bilang? Ya, mercusuar. Saudara, kenapa coba saya mau tanya, mercusuarnya cuma satu? Kenapa enggak 10? Satu ngadap sini, satu ngadap situ, satu ngadap sini. Bikin bingung saudara. Orang yang bawa kapal, nakoda, ini arahnya jadi kemana nih cahayanya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Begitu juga kita anak-anak Tuhan, kalau berbeda-beda, orang jadi bingung. Kok katanya boleh judi sekali-sekali, yang ini bilang nggak boleh, yang ini begitu. Kita jadi beragam-ragam, yang ada bikin kekacauan. Dan itu yang terjadi sekarang, terjadi perpecahan di antara umat Tuhan. Ada golongan ini, golongan itu, ada gereja ini, denominasi ini. Semua seperti mercusuar sendiri-sendiri cahayanya. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan jadi mabok, jadi bingung. Orang Kristen tuh yang kayak gimana sih? Jadi saudara, kita harus menjadi satu mercusuar yang mengarah ke satu arah. Mempunyai terang yang sama. Ya, Tuhan tahu keperluan kebersamaan itu. Jadi walaupun ada banyak perbedaan. Jadi kalau saudara lihat di firman Tuhan, kalau mau dibaca, itu ada pernah terjadi apa? Pertentangan zaman dulu aja. Di Korintus ya, ada yang bilang, oh saya kelompoknya Petrus. Ada yang bilang saya kelompoknya Paulus, ada yang kelompok Apollo. Bahkan Rasul Paulus saja pernah berselisih dengan siapa? Barnabas ya. Pernah konflik. Tetapi konflik itu ditegur oleh Rasul Paulus. Dan maaf. Sekarang kita ngomong di sini aja ya. Contoh. Kita komunitas kan. Terus tahu-tahu saudara Roy ngobrol sama saudara Chandra. Gak sepakat. Saudara Chandra bilang gini, harus begini dong. Roy bilang gini. Kalau ego kita makin kuat, pasti bubar. Satu ke kiri, satu ke kanan. Dan sebenarnya, maaf saja, banyaknya gereja sekarang denominasi sebetulnya dibaliknya karena selfishness. Sungguh dari Tuhan kasih itu menutupi segala sesuatu.
Kalau engkau, ya kitab Yakobus bilang lebih kuat imanmu, kamu harus bisa toleransi dong. Orang yang lebih lemah imannya memaklumi, betul nggak? Jadi kenapa terjadi pertikaian? Akhirnya terjadi perpecahan. Dan ini yang terjadi sekarang. Spiritual warfare and unity. Ini bicara apa? Sebagai satu pasukan perang. Jadi dikatakan, coba bayangkan kalau kita, sedang berperang. Lalu masing-masing kocar-kacir sendiri-sendiri. Saudara tahu, di dalam teknik peperangan itu ada yang namanya formasi. Ya. Jadi zaman saya seneng banget kalau baca-baca buku silat. Zaman-zamannya namanya Butong Pai, Shaolin Pai. Mereka tuh namanya walaupun punya 7 pendekar katakanlah ya, tapi nggak berantem sombong sendiri-sendiri. Mereka bisa membentuk satu formasi sedemikian rupa sehingga susah ditembus. Saudara tahu ada yang namanya gaya kura-kura. Wah, jalannya bareng-bareng, ya kan? Pakai itu perisai, pakai gini, kuat kan? Itu udah jelas banget, teori jelas banget buat kita. Tapi prakteknya susah banget. Ya, bahwa kalau kita terpecah, gampang sekali dikalahkannya. Bahkan strategi musuh biasanya apa? Yuk kita cerai beraikan. Kita serang dari utara, serang dari selatan. Terpecah mereka. Ibu kotanya gampang dibobol karena semua sudah terpecah. Jadi kita kalau diibaratkan sebagai tentara Kristus, kita tidak boleh terbagi dan terpecah. Ya. Jadi setan sangat suka untuk menimbulkan konflik. Ya. Melalui apa? Kesombongan diri, kesalahpengertian, dan tujuan-tujuan hasrat-hasrat pribadi, keegoisan masing-masing kita. Sehingga akhirnya terjadilah apa? Perpecahan. Saudara masih ingat Tuhan bilang, hendaklah engkau saling mengasihi. Supaya orang tahu siapa? Aku Tuhanmu. Betul nggak? Terus terang saudara nggak tahu merasa atau enggak. Saya melalui Roh Kudus saya merasa Tuhan sedih. Malu. Orang Kristen sekarang terpecah-pecah. Bukan hanya Kristen memang. Agama apapun terpecah-pecah. Ada golongan ini, betul nggak? Itu semua buatan manusia, saudara. Tuhan maunya cuma satu agama, Kristus. Saudara adalah anak Tuhan semua. Jangan bawa-bawa bendera buatan sendiri. Oh nggak bisa. Dia masih begini, saya kan enggak, saya kan lebih kudus. Saudara, kita kadang-kadang lupa. Secara teori kita akui. Apakah keselamatan dari kasih karunia? Siapa yang setuju angkat tangan? Bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan kita, tetapi karena anugerah. Coba saudara berani angkat tangan. Kayaknya saudara ragu deh. Coba angkat tangan. Apakah kita bisa diselamatkan karena menurut 10 hukum? Atau kita memang selamat karena kasih karunia? Bukankah Tuhan sadar bilang gini, kebenaranmu tuh seperti kain lapuk. Mana ada. Jadi saudara jangan bicara siapa lebih benar daripada yang lain. Saudara lebih berhak diselamatkan. Jangan bicara itu hak Tuhan. Semua keselamatan itu pemberian. Yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara cuma satu. Ayo saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Bawa semua orang jangan patah semangat, tetap mau hidup bersama Kristus. Karena keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tentukan lah selamat nggak selamat. Jangan saudara punya pemikiran sendiri. Ya. Serving together for the kingdom. Jadi ini bicara tim bola basket. Tim basket cuma 5 orang satu tim. Tapi semuanya ada fungsinya saudara. Semua ada fungsinya. Dan fungsi masing-masing mereka melakukan sebagai satu tim. Dengan satu tujuan mereka akan bisa menang. Jadi kalau kita walaupun berbeda-beda dengan satu tujuan hanya memuliakan Tuhan, kita akan menjadi satu alat Tuhan yang kudus, yang powerful. Karena kita mempunyai satu tujuan yang sama, hanya demi kemuliaan Tuhan. Tapi kebanyakan kita anak-anak Tuhan nggak bisa. Demi apa? Kemuliaan diri. Semua mengejar puji-pujian. Ya toh? Kepada diri sendiri. Nah, jadi saya tutup masalah bukti bahwa Tuhan mau kita dipersatukan. Jadi kita tidak hanya diselamatkan secara individu, tetapi kita diselamatkan secara bersama. Kita dipanggil untuk hidup
berbakti, melayani, dan bertumbuh sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kita punya persatuan adalah suatu pemberian, satu tanggung jawab, dan satu kesaksian yang sangat berkuasa kepada dunia ini. Coba saudara bayangkan. Tuhan tuh mau ada persatuan. Coba saya kasih contoh yang sederhana deh, saya sebagai orang tua. Kalau anak saya punya 4 gak rukun, satu dengan yang lain berantem. Angkat tangan, siapa orang tua yang gak senang, akan sedih? Setuju gak? Nah, tapi memang susah kalau anak cuma 1 ya. Ya kan? Nah, makanya mungkin ada yang punya anak 1 supaya gak ribut gitu kan. Jangan juga. Tapi kalau terjadi perselisihan sesama anak, kami orang tua sangat berduka. Betul gak sih? Betul. Jadi saudara bisa dong merasakan dukanya Tuhan. Kalau di antara anak-anaknya juga konflik. Tidak bisa harmonis. Ya enggak? Setuju enggak? Jadi message saya selalu benar. Bahwa kita harus hanya one Christ. Kesampingkan masalah perbedaan. Saya lebih benar lah begini, dia belum melakukan hukum ini. Aduh, semua juga tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa kita enggak mulai saling menerima kekurangan dan kelebihan? Kalaupun kita meyakini sesuatu hal, yakinilah itu. Saya enggak suruh kita berkompromi. Tapi jangan paksakan keyakinanmu itu menjadi satu kebenaran mutlak. Kan gitu. Gitu? Nah, maka ini sulit diterima. Terus terang aja, terutama mungkin saya dulu, saya enggak bakalan terima. Saya dulu ketua. Saya pasti sangat attach banget dengan satu bendera saya. Saya dari gereja ini. Oh nggak bisa, saya nggak sama. Bahkan saya berpikir semua nggak bakalan selamat kalau nggak masuk ke gereja saya dulu. Coba saudara pikir seperti itu. Keselamatan itu dari Kristus. Amin. Ya, ntar saya singgung bahwa ada ayat Alkitab ya kalau saudara mau baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Saudara perhatikan ini. Karena itu aku ingin meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara baca itu ayat. Jadi jangan menghakimi. Ada gereja bisa berpikir gini, kalau belum dibaptis di gereja saya nggak terima, saya nggak akui. Berarti pertanyaannya, apakah orang Kristen yang di luar sana dia dibaptis oleh roh apa? Kalau dia aja sudah mengakui Tuhan Yesus juru selamat, itu dikatakan roh yang sama, Roh Kudus. Karena kalau dari roh setan tidak mungkin, tidak akan mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Amin? Amin saudara? Tapi bukankah perpecahan itu seringkali, oh saya nggak terima kalau dia dibaptis dari gereja lain. Enggak, kita harus terima. Di dalam namanya satu baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keegoisan kita sehingga menerapkan firman Tuhan itu selalu kepada diri kita. Kalau dibilang, kasihlah saudara-saudaramu. Iya, maksudnya saudara-saudara itu anak saya aja, adik kakak, udah bukan saudara-saudara yang lain. Atau juga penerapannya itu anggota gereja kita aja, anggota OCC saja, enggak berlaku untuk mengasihi. Oh enggak, Tuhan semua bangsa, Tuhan menyelamatkan semua manusia. Firman itu berlaku maksudnya Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Apakah hanya yang datang ke OCC manusia? Lalu yang gak datang ke OCC, bukan manusia, jangan kasih. Kita gak boleh berpikiran sesempit itu. Makanya ingat bahwa Save Together itu punya satu tujuan yang lebih luas. In Christ we are one family, one church and one body saved together for His glory and the advancement of His kingdom. Ya, itu yang saya mau kumandangkan. Nah, apa yang kira-kira menentang dan menghalangi togetherness ini, unity ini? Satunya udah luar biasa, selfishness. Kalau saya boleh bilang, ilah lain di dalam dunia ini bukan uang loh. Adalah diri kita sendiri. Selfishness adalah ilah lain. Percaya nggak? Semua rusak
Rumah tangga suami istri rusak. Kalau sudah mulai apa? Selfishness itu keluar. Gimana sih bentuknya selfishness? Lo untung dapat gue. Lo kerjanya tidur aja. Gue kan udah begini, kamu boleh. Selalu namanya selfishness, fokusnya apa yang kita harus terima. Kita nggak ada fokus apa yang kita harus beri. Kalau seorang suami yang nggak selfish, tiap hari dia cuma pikir gini, aduh hari ini aku mau beli apa ya, aku mau lakukan apa supaya istriku lebih senyum, lebih senang. Itu baru namanya love. Tapi kalau suami yang berpikir udah bangun, aduh dia lihat istri tetangga, oh kalau tetangga istrinya rajin, dia jemur baju, istriku tidur mulu. Atau apalah dibanding-bandingin, aku bangun tidur nggak dimasakin lah, aku pulang nggak dibukain pintu lah, segala macam. Memang saya bukan bilang istri semena-mena juga ya. Ya toh, harus dibukain pintu juga kalau bisa ya kan. Ya kecuali pintunya udah otomatis kali, makanya zaman sekarang serba otomatis, kan udah bisa buka sendiri. Ya kan. Tapi intinya selfishness itu perusak banget. Itu menyusupnya nggak berasa. Karena kalau saya suruh angkat tangan sekarang, siapa yang sombong? Nggak ada yang angkat tangan. Saya juga nggak angkat tangan, padahal saya sombong. Baru ketahuan nanti sombongnya gimana. Makan di restoran telat sedikit ngambek saya sama pelayannya. Kamu gak tahu saya siapa ya? Hah? Kayak gitu kan? Kita nih sombong. Ini yang bahaya ini, selfishness ini yang perusak unity dimanapun. Termasuk terutama di antara umat Tuhan. Itu semuanya selfishness tadi. Ya. Saya buka cerita mengenai apa? Marahnya Tuhan Yesus di Ka'bah menemukan orang berjual beli, ya kan? Jual-jual domba lah untuk persembahan, tukar menukar uang. Lalu pertanyaannya begini, kenapa Tuhan marah? Mungkin kita lihat dulu latar belakangnya. Rupanya yang datang mau ke Ka'bah beribadah itu bukan hanya orang Yahudi yang tinggal di sana, tapi ada juga orang Yahudi yang perantau. Ditambah lagi ada orang yang bukan Yahudi tetapi percaya kepada Tuhannya Yahudi. Tuhan Allah kita. Jadi mereka mau datang. Dikatakan sejauh-jauhnya mereka datang sampai berbulan-bulan baru nyampe. Saudara bayangkan aja kalau jalan jauh berbulan-bulan bawa tuh domba buat dipersembahkan digotong. Susah gak sih? Susah gak? Susah banget. Jadi sebetulnya itu perbuatan kasih dan kepedulian kelihatannya. Wah, kasihan dong saudara-saudara kita yang mau beribadah kepada Tuhan kita loh, yang kita kasihi loh. Kenapa kita nggak menanggung kesusahannya, membantu, betul nggak? Jadi oke, yuk nggak usah bawa domba jauh-jauh, nanti kami sediakan di sini. Kan begitu harusnya. Yang Tuhan marah apa tau nggak? Ini dibisnisin, saudara. Bertanya enggak, kok bisanya itu penjual-penjual berjualan di situ? Saya mau tanya deh, kalau sekarang ada penjual ternyata di depan sini nih, Pak kaki 5 jadi besok-besok banyak di sini. Saudara kira-kira bertanya enggak, kenapa bisa berjualan di sini kaki 5? Pasti ada yang izinin enggak? Pasti, kalau dicari-cari tahu, ternyata direktur gedung ini sudah disuap, ya Alex, disuap, bisa jadi. Dibagi komisi, bagi hasil. Sehingga diizinkan mereka buka tuh kaki 5 di sini. Itu yang terjadi. Zaman dulu tuh penguasa Ka'bah tuh semua para imam itu makan suap. Dan kenapa Tuhan bilang seperti sarang penyamun? Saya nggak setuju kalau saya pebisnis dibilang penyamun. Enggak, penyamun itu adalah perampok. Kalau jualnya udah dengan harga tinggi, orang terpaksa daripada ini penyamun begini nih. Kita sengaja jualan minuman di tempat yang gersang, yang orang udah pasti udah mau mati. Saudara tinggal jual, mau minum haus Pak Alex. 1 juta Pak sebotol. Bayar juga nggak? Bayar juga kalau duitnya ada, gue haus. Itu yang namanya penyamun. Memanfaatkan kekurangan orang, kemalangan orang, penderitaan orang untuk keuntungan sendiri. Itu yang Tuhan marah. Dan saudara sadari sekarang, itu terjadi di pekarangan Ka'bah, di bagian luar, di luar pagar. Sekarang penyamun itu, maaf ya kalau saya katakan, Tuhan tahu, penyamun itu terjadi di dalam gereja.
Kalau dulu para imam, sekarang juga jangan dikira para pendeta ataupun di mana pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak bisa berbuat demikian. Saya terus terang bukan memahami, tapi saya sedih aja. Dosa itu sudah menular kemana-mana lebih parah dari COVID-19. Ya toh? Jadi kalau di gereja sudah ngomongnya persepuluhan terus, perpuluhan, persembahan. Belum lagi terus menakut-nakuti umat. Mau berkat gak? Jangan pelit sama Tuhan, tadi cabut loh. Bawa persembahan, bawa persepuluhan. 10 gak cukup, dia bikin peraturan per 20. Coba saudara bayangkan. Ngomongnya duit, itu para penyamun. Tuhan ngambek. Kalau Ka'bahnya di mana orang mau datang berbakti kepada Tuhan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Itu yang terjadi. Jadi yang namanya selfishness itu ada di dalam berbagai bentuk. Jadi kita jangan terlalu naif. Wah, nggak mungkin penipu itu orang yang baik, orang yang kelihatan reputasi. Enggak, sekarang banyak kok. Maaf ya, baru berita tuh ditemukan 20 miliar. Total lagi ada 1 triliun berapa di rumah mantan hakim besar yang sudah dipecat. Coba bayangkan. Jadi jangan saudara kira para hakim terus jadi hidupnya jujur. Paham ya? Maaf kata saya. Ibaratnya ya jangan kita menilai orang seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal keserakahan secara pribadi itu udah menyusup ke semua orang. Ya. The body of Christ is universal. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 Tuhan Rasul Paulus sudah bilang, just as a body, walaupun satu banyak bagian. Nah sayangnya saya jujur, pada waktu saya masih aktif di dalam satu denominasi, ayat ini buat saya penerapannya hanya ke denominasi saya. Denominasi lain bukan tubuh, saya nggak tahu deh apanya itu. Pokoknya bukan tubuh Kristus. Paham ya? Sedangkan ayat kita sudah baca. Kalau orang mengakui Tuhan adalah juru selamat, itu saudara kita. Karena rohnya sama yang di dalamnya dengan di dalam kita. Paham ya? Cuma mungkin Roh Kudus itu bekerjanya nggak sama cepatnya dengan kita mungkin. Kita udah lebih bertobat. Yang ini masih otomat gitu. Tobat kumat misalnya gitu. Tetapi jangan kita menghakimi bahwa dia adalah bukan bagian dari apa? Tubuh Kristus. Ya. Jadi ditegaskan lalu yang kedua, the same spirit dwells in all Christians. Yang tadi ayat saya katakan, ini juga ada di Efesus 4. Further reinforces this idea. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, and one God, Father of all, who is over all and through all and in all. Sama dulu saya berpikir, Anda kalau belum dibaptis di dalam denominasi saya secara pribadi tidak menganggap Anda sudah dibaptis. Jadi bisa ada pertentangan. Ada yang terima pengakuan oleh iman, nggak apa-apa asal dibaptis di Islam, lalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ada sebagian orang pasti nggak mau. Jadi ayat ini dibicara satu iman, satu baptisan, kita sama-sama satu denominasi, itu pengertiannya. Di luar itu bukan saudara kita. Nah ini yang saya mau kita semua sadarkan, mungkin agak pedas. Kita jangan bawa-bawa lagi namanya denominasi semua buatan manusia. Betul? Kalau kita sudah mengakui Tuhan Yesus Juru Selamat, kita bersaudara. Ayo mari kita saling membantu dengan sabar. Kalau kita ada perbedaan pun jangan marah-marah. Saya sudah gak makan ini, saudara masih makan, silahkan. Kita harus sama-sama apa? Tetap saling mengasihi, jangan jadi batu sandungan. Biarlah Roh Kudus bekerja di masing-masing kita. Saya percaya satu hal. Kalau roh yang sama menuntun anak-anak Tuhan, dimanapun kita terpisah, ujung-ujungnya akan menjadi satu tujuan. Percaya nggak? Percaya. Ya. The body's diversity reflects unity, not division. Ya. Jadi jangan kita jadi terpecah-pecah karena kita berbeda-beda. Oke.
No division in Christ's body. Ini juga dijelaskan. Tidak ada no division in the body. This applies across denominational lines as well. Christians are called to recognize that we are united in Christ. Our unity should be evident through our love, cooperation, and mutual care for one another. Hanya keegoisan kita yang selalu mau ribut. Percaya nggak saya? Kalau orang yang egonya tinggi, dia suka banget berdebat. Kalau dengan orang yang nggak cocok dengan dia, yang tidak mau terima pendapatnya, nggak ada habisnya, dia bawa nggak mau tidur. Itu orang egois akan begitu. Dan sekarang terjadi gereja dengan gereja, satu mengumandangkan dia salah, ini salah, ini salah. Kita jadi ditipu daya oleh sana, bukan mengabarkan Kristusnya, ngabarinnya kamu salah, saya benar. Coba saudara pikirkan, bukankah yang penting bawa orang kepada Tuhan Yesus? Benar. Karena Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan. Kalau saya pikir gitu, kalau kita udah benar pintar mengerti bahwa yang menyelamatkan Kristus saja, berarti tugas kita cukup membawa dan mempertahankan seseorang tetap mau bersama Kristus. Bukan begini, wah berarti dia harus bisa lakukan dulu hukum 1, hukum 2. Kita udah fokusnya kepada 10 hukum segala macam. Padahal itu adalah buah. Saudara perlu dimengerti, beda buah dengan persyaratan. Penurutan 10 hukum bukan persyaratan untuk selamat. Setuju enggak? Tapi itu adalah buah orang yang sudah diselamatkan. Jadi saya bukan bilang suruh injak-injak hukum. Tapi mana dulu gitu loh, proses yang benar tuh bagaimana. Tidak mungkin orang kalau tidak ada kasih. Oh bukan, mungkin saya katakan begini. Ya, tidak mungkin kalau orang ada kasih tidak menurut hukum. Tapi orang yang menurut hukum belum tentu loh. Dia memiliki kasih. Percaya nggak? Bisa jadi semua cuma kasih pribadi aja. Merasa kesombongan aja. Makanya orang yang sombong, begitu dia tahu kelebihannya berbeda, dia kerjanya tiap hari menghakimi orang terus saja. Kamu salah loh, kamu belum begini, kalau saya udah begini. Itu aja kerjaannya. Ya, sehingga akhirnya menimbulkan apa? Perpecahan. Jadi seperti gambar ini kita harus saling menolong. Harus sampai ke atas. Mungkin ada yang datang dari kiri, datang yang dari kanan ya. Jadi kita harus Jesus pray for unity. Ini juga lebih penting lagi. Tuhan mendoakan supaya umatnya itu bersatu. Will all be one. Di dalam Yohanes 17:21. I pray that they will all be one. Saya mau tanya. Ini kembali lagi kalau saudara egois, all be one itu maksudnya one Christ community aja, all be one. Yang luar-luar mah nggak penting, bukan one. Enggak, Tuhan maksudnya all be one itu semua yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamat harus menjadi satu. Contoh Bible heroes secara cepat ya. Abraham betul-betul peduli kepada togetherness. Dia nggak pikir cuma mau selamat sendiri. Tahu kan dia bagaimana bernegosiasi di dalam ini. Abraham approached him and said, will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50? Tawar terus. Tapi concernnya di sini adalah bahwa Abraham punya kepedulian untuk keselamatan bersama, keselamatan orang lain. Ini satu teladan yang saudara harus sadari. Jangan kita cuma selamat sendiri. Tuhan gak mau itu. Ya, saya udah pernah bilang, jangan memaksakan diri untuk masuk surga. Kalau sebagai anak, jangan memaksakan diri mau ikut orang tua ke kutub. Kalau gak tahan dingin. Saudara akan menderita. Saudara akan jadi beban. Pada waktu diajak, karena rewel nih nangis. Oh papa jahat, saya gak diajak. Padahal kita gak tahan dingin. Ikut juga, dibawa. Karena gak tega nih orang tua dibawa. Di situ kerjanya cuma begini. Ya kan? Begini, terus sakit gitu. Bikin susah gak? Bikin susah. Jadi saudara jangan paksakan masuk surga. Ikut Tuhan cuma satu paling penting alasannya karena I love Him. Karena saya cinta Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau menikah juga itu yang paling penting. Saya cinta ini lelaki. Saya cinta ini perempuan. Itu yang penting. Betul gak? Yang lainnya wah berbahaya. Kalau cuma karena
Saya suka ini lelaki karena hidungnya mancung. Satu kali kecelakaan, jatuh, hidungnya pesek, nggak cinta lagi, saudara. Bener. Kita mesti tahu dasarnya kita itu apa. Jadi kita bisa bertahan enggaknya itu tergantung dasarnya. Maka kenapa dinasihatkan, biarlah dasar hidup kita itu Kristus. Jangan harta, jangan hal-hal yang lain. Karena semua itu fana. Dan kita akan lemah setelah dasar kita itu hancur. Jadi Abraham coba luar biasa. Lalu siapa lagi? Musa. Luar biasa lagi Musa. Dibilang Musa orang yang paling sabar. Kalau saya atau kita mungkin jadi Musa. Siapa lu? Ya kan? Apa untungnya gue? Ngeluh terus lagi. Mulutnya pedes. Udah deh, banting tuh tongkat. Udah Tuhan, gak mau. Udah biarin aja. Tapi dia masih sabar dan dia juga masih mau membela bangsa Israel. Sampai bilang, aduh Tuhan, kamu ngambek, punahin mereka, nanti orang bilang apa? Ya kan gitu. Peduli. Itu contohnya. Dan inilah tokoh-tokoh yang Tuhan bilang pasti masuk surga. Punya kepedulian kepada orang lain. Lalu Tuhan Yesus gak usah dibilang lagi. Mati untuk semua, ingetin. Bukan mati untuk satu golongan denominasi saja. Bukan hanya untuk yang udah kenal Tuhan Yesus. Tuhan mati untuk yang menyalibkannya dia juga. Jadi masalahnya, Tuhan sudah memberikan pengampunan. Ini saudara harus kenal konsepnya. Pengampunan Tuhan itu gratis. Tetapi bukan murahan. Karena saudara harus mengakui dan mau menerima. Jadi sekarang sebetulnya hanya kuncinya kita mau mengakui dan mau menerima atau tidak. Tuhan itu sudah mengampuni. Nggak kayak kita nih, mungkin orang tua yang masih berdosa. Kalau anak bersalah sama kita, jangan harap mama ampunin. Kamu datang dulu di sini ya, kui dulu. Kalau orang Chinese bilang kui itu nyembah. Kui dulu 100 kali, baru mama ampunin. Ya kan? Atau basuh kaki dulu nih. Basuh pakai baskom kan, kita suka ada pembasuhan. Minum, baru aku ampuni. Itu mungkin orang tua di dunia seperti itu. Tuhan pada waktu detik kita melakukan dosa, pengampunan sudah diberikan. Saudara bisa percaya enggak? Coba bergumul kalau belum bisa terima pengertian ini. Tuhan sudah mengampuni, ayat mengatakan selagi kita berdosa. Pengampunan itu tidak bersyarat, tidak conditional, tidak transactional. Karena kamu baik-baik, saya ampuni. Karena kamu ini, enggak, semua diampuni. Cuma bedanya, enggak semua mau terima. Ada orang yang masih mengolok-ngolok di sana, betul kan? Siapa Yesus? Masa Allah beranak begini? Biarlah, kita nggak usah jadi emosi. Betul nggak? Kita harus kasihi juga, doakan aja semoga dia bertobat 1 kali. Tapi Tuhan nggak perlu dibela-bela. Tuhannya aja nggak marah kok kita yang jadi marah? Tuhannya aja tenang, tetap mengasihi mereka. Ya toh? Jadi ingat bahwa memang jangan takut. Yang harus dikabarkan ke dunia ini adalah bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang maha pengampun. Kita kadang-kadang suka pikir gini, jangan bilang-bilang maha pengampun, nanti dimanfaatin loh. Nanti orang semua maunya loh berdosa-berdosa. Enggak, itu bukan urusan kita. Jangan ditutupi. Yang memang kenyataan yang benar Tuhan itu maha pengampun, ya selesai. Kabarkan itu saja. Itu masalah tanggung jawab masing-masing orang. Jadi jangan kita juga nanti bilang, wah nggak bisa diselamatkan kalau nggak ada perbuatan. Pekabaran ditambah-tambah terus. Nomor 1 paling penting adalah bawa mereka kenal kepada Kristus. Kalau sudah attach kepada Kristus, selesai. Biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang membimbing dia, bukan saudara. Yang sok menjadi guru, ngajar dia baru level 1, saudara udah ngajar level 10. Akhirnya undur dia. Betul kan? Ya kan? Yang Tuhan mau adalah kita apa? Membimbingnya dengan kasih, dengan kesabaran, persaudaraan. Ya, oke. Ini yang terakhir. Things to avoid. Nah, hal-hal yang kita perlu secara praktikal di dalam One Christ Community, apa yang kita hindari? Consumeristic approach to worship. Apa sih consumeristic? Dari kata consumer, konsumen. Jadi kalau kita lagi sebagai konsumen beli barang, biasa kita pilih yang kita suka nggak? Pasti. Yang kita suka, warnanya, bentuknya. Jangan bawa itu ke dalam ibadah.
Jadi saudara masuk ibadah itu suka nggak suka menurut diri sendiri. Saya bukan berarti bilang pengkhotbah boleh semena-mena. Udah biar dia mau ngomong juga pelayanan juga nyebelin. Oh kita harusnya nggak begitu juga. Tapi ini bicara kecenderungan masing-masing kita. Kita fokus kepada kesukaan pribadi, personal preferences. Ini hati-hati juga. Saya mungkin istri keluarga sudah biasa di dalam satu denominasi yang kalau ke gereja gini, yes. Ini saya udah nggak biasa nih, biasa ada dasi. Paham ya? Tapi jadi kita alergi. Kalau lihat ada sekarang, kok pakai celananya bahannya jeans. Paham ya? Ini yang kita harus hati-hati. Consumeristik. Kita selalu nilai diri kita sebagai tolok ukur. Tolok ukur Alkitab adalah asal berlaku sopan. Betul gak sih? Percuma pakai ini itu baju gini-gini juga. Ya kan? Atau ini tinggi-tinggi juga. Nggak bener. Maaf kata ya. Orang boleh bilang gini, nggak boleh pakai perhiasan. Mahal-mahal. Bajunya aja mahal-mahal, tasnya. Lebih mahal dari perhiasan. Sama aja itu bentuk kemunafikan, selfishness, segala macam kesombongan. Hanya di dalam form yang berbeda. Gitu? Jadi kita hati-hati. Jangan sampai, apa dikatakan, mungkin preferensi di cara worship style-nya, musiknya, cara sermonnya. Daripada tujuan kita mau sama-sama bersama untuk memuliakan Tuhan. Memang tetap ada standar ya. Kita bukan bicara nanti orang Kristen gini-gini kalau nyanyi, wah apa gitu kan ya. Terus pakai penyanyi latar. Tahu kan penyanyi latar kalau di ini, sekarang sudah kan, nggak apa-apa WL bagus. Tapi kalau penyanyi latar nanti boleh pakai bikini, ya kan? Lari-lari gini. Nyanyiin kata-kata Tuhan Yesus. Terus lampunya kedap-kedip, gini-gini. Itu sudah entertainment sebenarnya. Memang itu kalau udah terlalu jauh. Tapi jangan sesuatu yang tidak terjauh kita sudah menerapkan preferensi kita. Ngerti ya? Akhirnya terjadi perpecahan. Saya nggak setuju. Ini begini. Jadi salinglah bertoleransi. Saya bertoleransi sama anak muda. Terus terang ya, saya secara pribadi saya lebih suka musik yang mellow, yang slow. Walaupun kadang-kadang saya mau kalau lagi gemes mau gimana denger lagu yang metal kayak apa, Brandon tahu kan kadang-kadang kalau kita ya udah kita ikut jerit-jerit, tapi deep down saya nggak suka musik begitu. Jadi saya bukan nggak tahu ya, mungkin kalau kayak nyanyi senengnya yang lagunya karena apa? Karena salibmu yang selamatkanku. Itu saya senang lagu begitu. Tapi kalau yang nyanyi yang lebih senang-senang gitu, ya, saya kurang begitu, tapi saya harus tolerir dong. Ada orang yang memang sukanya nyanyi yang begitu, selama masih pada norma-norma yang apa, ya. Jadi jangan me-centered, nih, me-centered mentality can lead to a passive approach to worship where individuals expect to be entertained. Jadi pada waktu datang ke OCC, jangan bawa me-centered. Saya udah bawa semua, saya maunya dilayani gini, saya maunya gini, saya mau gini. Karena nggak sesuai, saudara nggak dapat, nggak balik lagi ke OCC. Makanya ada, maaf kata, umat Tuhan yang pindah-pindah. Ke sini sebentar, besok ke sini muter. Kenapa? Semuanya nggak ada yang pernah memuaskan. Karena tujuannya perbaktian bukan hanya memuaskan diri, tetapi untuk apa? Memuliakan Tuhan. Lack of engagement. Nah ini juga penting. Coba, sekarang kalau kita Instagram, wah jangan seneng dulu yang followernya 1 juta. Tapi setiap post yang like-nya cuma 100. Kok follower 1 juta yang like 100? Paham maksud saya enggak? Engagement. Nah jadi jangan sampai kita umatnya banyak 1000, engagementnya kecil banget. Lebih bagus seperti ini. Saya baru baca artikel di Harvard Business Review. Lebih bagus followernya jangan banyak-banyak. Malah kita perusahaan bayar iklan promosi di yang followers numbersnya banyak tapi engagementnya nggak ada, sia-sia. Mendingan saya followernya 100-nya nge-like terus setiap saya post, itu luar biasa. Jadi mendingan kita komunitas OCC kayak begini, nggak banyak, bisa dihitung jari. Tapi engagementnya tinggi. Apa pengertian engagement? Kalau saudara cuma datang sini, terus pulang, datang, pulang, itu nggak ada engagement, betul nggak sih? Udah ngerti nggak pengertian engagement? Kalau engagement berarti ada saling bicara, tegur, saling mengenal. Itu yang penting saudara. Harus ditingkatkan kalau kita mau diselamatkan bersama.
Ya, harus punya engagement. Jadi jangan menjadi spectator mentality. Jadi cuma maunya nonton. Beda memang ya. Kalau kita lagi nonton show, konser atau orkestra, saudara jadi spektator, jangan mau jadi pemain, ntar ngacau, naik ke panggung, saya juga mau nyanyi, wow gitu kan, gak boleh. Ya kan, tetapi berbeda di dalam ibadah. Kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita harus apa? Juga terlibat. Ya. Jadi jangan spectator mentality itu takes over when people attend church without any intention of contributing to the spiritual health and well-being of others. They become passive participants, watching others lead, serve, and work in ministry while doing little to support the mission of the church. This attitude prevents the church from functioning as a body where every member plays an important role. Jadi ini saya rasa agak pedas. Saya sampaikan, jangan tahu sahabat depan kursi kosong nih. Nggak ada yang datang lagi. Pak Pura nyindir. Gitu ya. Enggak, saya menasehati. Ini benar yang Tuhan mau. Kita satu tubuh. Masa, coba saya ganteng ya, kata orang ganteng ya. Tapi coba jalannya begini. Ini semua pada diem. Yang berfungsi cuma kaki kanan. Bagus gak sih? Bagus gak saya jalannya gitu? Alex, keren gak? Jalannya begini. Mana keren? Semuanya mesti bergerak dong, ininya juga bergerak. Ya enggak? Satu tubuh. Jadi saya sangat rindu banget. Kita ayo dong, ayo kita bangkit. Saya bukan bilang iming-iming mau masuk surga gitu. Tapi jangan bermimpi mau masuk surga kalau kita masih selfish. Karena di surga itu kebersamaannya tinggi. Kalau lagi nyanyi, gue mager, gue mau sendiri aja tidur-tiduran, berenang sendiri gitu. Ya kan? Itu wah udah gak ada unity-nya, itu udah kacau deh. Nah jadi saya minta, coba kita lebih engage. Carilah apa saja, lebih engage. Ya datang berkenalan, ngomong apa. Kalau ada yang mau juga berkontribusi dari segi makanan, silakan. Bawa aja apa, sekecil apa, yang penting latihlah. Kita punya kepedulian dari kecil. Percaya? Dari kecil anak kita harus dididik juga, mau suka memberi, jangan egois. Apalagi kalau udah punya saudara, biar dia saling tahu, ini bukan buat sendiri ya. Kokok kamu, cici kamu, dedek kamu juga perlu menikmati ya. Karena itu harus dididik. Mencintai orang lain selain diri sendiri harus dididik. Saudara juga demikian. Mungkin pertama kali ya, kita belum pernah nih keluarin uang 10.000 untuk donasi atau sosial. Aduh berat. Kita langsung hitung-hitung, 10.000 dapat teh. Teh apa tuh ya, banyak gitu. Udah pelit. Tapi saudara percaya saya, kalau kita membiasakan 10.000, lama-lama 10.000 tidak berasa. Meningkat 20.000. Itu orang yang pelit juga begitu, lama-lama makin pelit. Orang yang murah hati pun makin lama makin apa? Murah hati. Oke, yang ketiga, self-focused attitude towards sermons and teaching. Jadi desire for feel good messages. Nah ini contoh. Ya jadi jangan cuma mau dengar yang sedap didengar aja. Kalau baca firman dipilih-pilih. Nah ini kena sama aku. Kayaknya ini meninggikan aku nih. Oh, pas banget. Aku memang orangnya begitu. Tapi kalau baca ini, wah kayaknya aku terserang nih. Lewat gitu kan. Jadi firman Tuhan dipilih-pilih. Ya kita jangan pilih-pilih. Semuanya itu firman untuk membawa kita ke dalam pertobatan, kekudusan. Dan untuk apa bisa kita juga mau mempunyai selflessness ya. Jadi dikatakan apa nih? Bukan seek affirmation tetapi transformation. Jadi bukan untuk membenarkan kita tapi untuk mentransformasi kita. Udah, ini sudah mau habis. Competition and comparison among church members. Nah ini juga penting. Jangan kita saling membandingkan diri, jangan kita berkompetisi, jangan di OCC jangan sampai terjadi, terutama wanita ya, jangan terjadi gini lagi, salam-salam tapi diam-diam di hati ngelirik tasnya merek apa tuh, yang ini tasnya merek apa tuh, wah aku punya tas kalah nih, gini harus gini, jangan, kita jangan begitu, kita dalam gereja bukan mau saling show off gitu-gitu, ya toh, ya ini berbahaya juga, ya berbahaya, oke jadi jangan competing, oke. Tapi working together.
Gitu. Kalau ada orang yang berkekurangan, dibantu dong. Bukan malah dihakimi, dibantu aja kagak mau, malah diomongin. Nah itu kita nggak boleh seperti itu. Oke, neglecting the needs of others. Nah ini, kita penting punya kepedulian. Makanya kita ada program kan OCC Care. OCC Care itu saya minta tolong saudara-saudari yang melihat teman sekantor lah, di manalah kalian bertemu, ada yang membutuhkan pertolongan. Kasih tahu OCC Care. Biar kita yang coba meng-approach. Nah nanti kalau lihat ada kebutuhannya apa, kita bisa tanggung bersama. Kalau memang mau terlibat. Kayaknya kesian nih, dia begini, paham ya? Jadi itu adalah bentuk kepedulian kita. Oke, ini penutup. Galatia 3 ayat 26 dan 28. Mungkin kita baca bersama-sama dari ayat 26. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena semua orang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara perhatikan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah kalau sudah beriman kepada Kristus Yesus. Terlepas dari berapa hukum yang dia sudah bisa hidupkan, kalau dia percaya Tuhan Yesus Kristus, itu adalah dia adalah anak-anak Allah. Karena semua orang yang dibaptis di dalam Kristus, kecuali waktu dibaptis dalam nama bapakmu, engkongmu, ya kan? Itu bukan. Tapi kalau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu firman Tuhan mengatakan telah mengenakan Kristus. Walaupun tidak sempurna. Jadi jangan kita sombong, membandingkan, melemahkannya sehingga akhirnya tidak terjadi yang namanya diselamatkan bersama. Ya, terima kasih karena kita tidak ada lagi perbedaan. Jadi jangan ngomong, saya Chinese, kamu apa? Batak, kamu apa? Ambon, kamu apa? Begini. Jangan bicara-bicara perbedaan itu. Juga jangan bicara kaya miskin dan juga yang sulit diterima. Jangan bicara denominasi apa. Kamu gereja apa? Saya gereja ini. Saya gereja ini. Saya gereja itu. Jangan bicara begitu. Kita ini semua satu apa? Di dalam Kristus. Ya, bahkan lelaki dan perempuan aja jangan dibeda-bedakan. Semua sama haknya. Hamba maupun orang merdeka. Bos maupun karyawan. Orang kaya maupun orang miskin. Semua tidak ada perbedaan. Ya, semoga firman yang saya bagikan ini boleh sedikit menyadarkan kita semua, ayo kita mari bersatu, ya, biar kita lebih akrab satu dengan yang lain, agar kiranya Tuhan lebih dipermuliakan melalui kehidupan posisi walaupun kecil tidak besar, tetapi terang yang kecil itu apabila Tuhan berkati bisa membawa pengaruh yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Yakin engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai